Gimana kesan-kesannya Raize? Ya, dari awal emang gue pikir Raize itu enak gitu. Hmm. Ternyata Kembali di Proliva Channel, sekarang saya sudah sama Om Widi Widih. di OSPI, obrolan santai sambil ngopi. Episode yang ketiga, kita membahas Toyota Raize. Pengakuan jujur pembeli Toyota Raize. Jadi apa adanya ya, Ya. sampein apa adanya. Oke, jadi teman-teman mungkin penasaran nih, yang udah beli Raize ini kesan-kesannya seperti apa gitu. Oke, pertanyaan pertama, kenapa beli Raize? Dari awal gue ngeliat mobil ini di promote, gue pikir mobil ini Menjanjikan? ya keren Promising lah lah. ya. Compact, Oke. simple, Iya. turbo pula gitu ya. Turbo. Walaupun dengan kapasitas mesin yang cukup kecil lah ya, Oke. di kelas turbo. Dan fiturnya, Oke. jujur aja gue waktu beli mobil ini, Nah. gue pikir banyak hal yang akan gue dapetin, Pak. Ya. Ya, driving experience gue memang berbeda sih setelah Oke. punya mobil ini. Oke. Itu nanti. Jadi motivasinya karena memang kabarnya itu menjanjikan gitu. Ya, Oke. Poinnya itu. Nah, bisa diceritain nggak sebelum mobil ini, lu kan udah banyak pakai mobil, udah ganti ya? Udah Ya. punya experience yang banyak gitu loh. ya, Waktu itu masih ada Odyssey. ya. Dulu kita sempat review Odyssey ya. Odyssey. Sebelahnya barang Stream ya. Stream, Odyssey. Sebelum itu gue pernah punya, sempat sebentar punya Jazz juga. Oh, Jazz pernah. Ada. Iya kan. Kalau Civic, ya Civic Turbo, Civic Turbo. kemudian Stream ya, tadi udah Stream. disebutin satu. Kemudian, mobil pertama gue dulu R3. R3, oke. Jadi experience-nya udah banyak lah ya. Terus ini beli di OTR berapa? Di tahun yang sama setelah mobil ini launching, masih, gue lupa ya, di 270-an kurang lebih lah ya. Kurang lebih Waktu itu ya. 270. Berarti ini tipe tertinggi ya? Iya, ini TSS tipe tertinggi. Tipe tertinggi ya? Cuma nggak dual tone. Kalau dual tone ntar gue stikerin aja. Oh iya. Oh oke, TSS tapi yang single tone. Gimana kesan-kesannya Raize? Ya, dari awal mobil ini keluar, gue pikir mobil itu enak gitu. Ternyata ya. Ternyata ada- gimana? Ada banyak ekspektasi gue yang sedikit meleset gitu. Oh meleset. Ya, ada beberapa yang kemudian gue dapetin setelah gue benar-benar punya driving experience dengan mobilnya langsung gitu loh. Ya, mungkin tadi kamu juga udah ngerasain ya. Iya. Beberapa hal ya, gue juga sudah sampaikan. Kemudian Apa ya, aja? ya yang pertama, Oke. untuk mobil 1000 cc Mm-mm. dengan mesin turbo, Oke. mobil ini cenderung ada di RPM tinggi. Ya. Experience gua dengan Civic Turbo sebelumnya Oke. yang 1500 Oke. itu agak jomplang. Jadi ke 1500 itu gua bisa mencoba berkendara dengan ekonomis atau berkendara dengan cepat. Gua bisa memilih. Bisa pilih. Iya, tapi kalau dengan ini kayaknya RPM kita harus selalu di atas 2500, Om. Jadi Kenapa kalau RPM rendah kenapa? nggak ngerti ya, gue mungkin untuk orang yang awam dengan mobil, yang gue hanya penikmat atau pengendara lah ya. Di race itu ini mobil matic. Yeah, Om. oke. Kalau kita berkendara normal, mobil matic kan ada kayak semacam jeda, apa sih namanya, nyelonong gitu. Om. Nah, mobil ini enggak. Dia cenderung naik turun RPM-nya begitu cepat. Karena entah kenapa, kalau mobil ini masuk ke mode triptonic, kan dia 7 percepatannya. Ya. Dan itu pendek-pendek lah bahasanya. Oh, close ratio. Iya, mungkin itu bahasanya ya. Nah, terus ketika gua coba bandingkan dengan pengalaman gua menggunakan Civic Turbo,
ternyata CV turbo gue lebih irit daripada mobil 1000 cc yang notabene juga turbo. Oh gitu? Iya. Mobil ini di tanjakan handal. Handal ya? Oh, Iya. performanya mumpuni ya? Nice. Jadi secara performa puas banget? Ya. Lincahnya, agresifnya, Agresif? gue cocok. Oke. Yang kedua, fitur. Gue baru kali ini punya mobil Jepang ya, dengan harga di bawah 300 juta, dengan fitur yang begitu wow sih sebenarnya. Oke. Fitur apa? Ya, adaptive cruise control tentunya. Oh, TSS-nya terutama ya? Ya, walaupun ada sedikit kekurangan di situ ya. Oke. Tapi TSS-nya itu unik lah, dan itu asik lah ya buat ibu berkendara. Ada lagi nggak yang disuka dari mobil ini? Mobil ini bisa santai, bisa dibawa kencang juga bisa. Oke. Ya sama kalau ya sorry ya, tapi kalau dengan kondisinya sekarang di mana-mana speed cam ya kita nggak bisa memaksimalkan itu ya kalau mau masalah kencang. Tapi mobil ini bisa diatur sesuai dengan mode kita yang apa yang kita inginkan lah. Kurang lebih seperti bisa dieksplor lah ya. Iya. Yang paling tidak disukai. Ya kan? Nanti gue kena klaim Toyota ini. Enggak dong, apa adanya aja. Makanya jangan dibuat-buat. Gak apa-apa nih ya. Boleh. Kan gue sebagai kan masukan ya. Toyota pasti suka lah dengan masukan. Mungkin ini personally ya buat gue ya. Personally ya, jangan disamaratakan. Mungkin orang lain experience-nya beda gitu. Gue pengendara agresif. Nah, ketika jarak itu sebenarnya tidak benar-benar rapat ya. Gue juga bukan supir mahir yang pembalap atau bis malam yang bisa tempel-tempelan. Tapi begitu gue ambil jarak yang cukup dekat dengan depannya, gue pernah punya pengalaman beberapa kali. Itu tiba-tiba ngelok. Jadi itu karena itu ya, anti collision itu. Iya, itu tiba-tiba mobil nge-brake dan pedal rem itu nggak bisa gue rilis sama sekali. Gue panik gitu kan. Ketika itu terjadi ya, gue mencoba tuh ngerilis brake, tapi ternyata itu akan rilis sendirinya ketika jarak kita dengan kendaraan di depan sudah cukup lagi, dikatakan aman lah untuk mungkin fitur-fiturnya. Kemudian baru dia rilis sendiri. Cuma yang gue sepaneng gitu ya. Itu gimana kendaraan di belakang ya, itu? Anti collision kan buat kita agar nggak nabrak kendaraan depannya. Tapi tidak membuat kita terhindar dari tabrakan dari belakang gitu. Gitu. Nah, itu yang gue sempat sepaneng dan gue dapat komplain juga dari mobil di belakang gue akhirnya. Gitu. Pasti marah itu ya. Wah, apa? Habis nyalip ya kan? Motong. Iya. Karena terlalu dekat dengan depan akhirnya ngelok. Ada lagi nggak yang paling tidak disukai? Gue penikmat entertainment ya. Head unitnya apa ya? Ya gue punya Innova ya, dengan head unit yang hampir sama, software yang hampir sama. Kurang atraktif lah ya head unitnya. Oh gitu. Dan terutama kalau masuk gigi mundur, itu koneksi Bluetooth pasti putus. Oh gitu. Iya. Dan itu nggak langsung tiba-tiba auto connect lagi sama device kita. Jadi harus di-connect manual lagi. Harus gini lagi. Waduh, repot dah. Itu nggak prinsip banget sih, tapi hal simpel seperti itu harusnya bisa lebih mudah ya harusnya. Kalau Toyota mau mengedepankan head unit milik Toyota sendiri, harusnya kan lebih interaktif dan lebih mudah digunakan, lebih familiar lah gitu ya. Kalau karakter handlingnya suka nggak? Oh. Buat manuver gitu kan. Kan performa oke, pasti mobil dipakainya agresif enak nih. Enak, tapi jujur aja. Ya limbungnya. Mobil ini kerasa ringan banget sih ya. Mungkin kalau di data ya, dengan berapa sih Om tenaga mobil ini? 90 something ya, hampir 100 lah ya. Hampir 100. Dengan tenaga turbo. Nggak jauh dengan R3 atau Avanza yang dulu ya. Iya, tapi bobotnya lebih ringan. Bobotnya lebih ringan. Tapi gua rasa feeling apa sih bahasa netizen tuh? Feeling gue boleh nyebut kaleng nggak sih? Jadi agak ini ya, agak ya. Feelingnya masih belum mantap gitu ya? Ya jauh lah. Kalau gue ngomong dengan mobil Toyota lainnya seperti Innova, ya jauh tentu beda lah ya, karena bebannya juga beda. Tapi feeling itu tetap ada sih.
Mungkin kalau pertimbangan orang-orang yang senang beli mobil baru, kalau kita compare dengan mobil baru sekelasnya, ini menurut gue sih masih worth it. Masih worth it ya? Masih worth it. Masih worth it. 260 juta dengan fitur segudang, mesin turbo. Iya. Dan mesin turbonya ini udah proven ya, emang kenceng ya? Iya, turbo pasangan sama turbo bawaan pabrik beda sih. Iya ya. Tetap lebih ini ya, lebih kokoh. Ya, lebih mantap lah. Lebih mantap. Oke, sebelum lanjut obrolannya, buat teman-teman yang punya Toyota Raize, Daihatsu Rocky, dicek filter kabinnya, filter AC, adanya di glove box. Cara ngeceknya, ini videonya nih, ada di atas ini. Silahkan dicek. Jangan-jangan di bengkel resmi nggak pernah dibersihin, nggak pernah diganti. Contohnya mobil ini, 15.000 kilo, filter kabinnya kotor banget. Dicek sendiri, kalau mau ganti, bisa ganti pakai filter kabin yang biasa, itu 50 ribuan, atau pakai yang premium karbon dari Kensi ini. Ada antibakteria dan penetralisir bau. Udara AC-nya lebih seger. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Sekarang kesimpulan, 1 atau 2 kalimat aja. Toyota Raize. Worth it, tapi Oke. sebenarnya Toyota bisa sempurnakan mobilnya. Oh, masih ada ruang untuk upgrade. Iya, Masih banyak ruang untuk upgrade. iya. Gitu.